Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 di semester genap ini. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu memahami rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Selanjutnya, siswa mampu menghitung rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, serta siswa dapat menyelesaikan masalah menggunakan rasio atau perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Nah, jika dilihat di gambar di sini, ada sebuah segitiga ABC, di mana segitiga tersebut siku-siku di sudut A. Nah, segitiga ini memiliki titik sudut. Di titik C itu ada sudut alfa. Dan segitiga ini memiliki tiga sisi, yaitu X, Y, dan R. Nah, jika kita lihat hubungan-hubungan antara sudut alfa dan garis-garis ini, yaitu garis Y atau sisi Y merupakan garis yang berada di depan sudut alfa, artinya dia berhadapan dengan sudut alfa. X merupakan garis atau sisi yang berada di samping sudut alfa, dan R merupakan garis miring pada segitiga tersebut. Nah, hubungan antara sudut alfa dan tiga sisi dari segitiga tadi, yaitu kita dapat melihat dari nilai perbandingan trigonometrinya. Nah, di sini yang pertama ada sin alfa. Sin alfa merupakan perbandingan antara sisi depan sudut alfa dan sisi miring. Jika tadi sisi depan sudutnya dilambangkan Y dan sisi miringnya R, maka nilai sin alfanya adalah Y per R. Cos alfa adalah perbandingan antara sisi samping sudut alfa dan sisi miring dari segitiga tersebut, sehingga nilai cos-nya adalah X per R. Nah, selanjutnya ada tangen alfa atau ditulis tan alfa. Tangen alfa ini merupakan perbandingan dari sisi depan sudut alfa dan sisi samping sudut alfa, sehingga nilainya yaitu Y per X. Nah, selanjutnya ada perbandingan dari kosekan alfa atau ditulis kosek alfa. Nah, kosek alfa ini merupakan kebalikan dari nilai sin alfa. Biasanya ditulis sepersin alfa. Jika sin alfa merupakan sisi depan sudut dibagi sisi miring, nah kosek ini kebalikannya. Jadi dia sisi miring per sisi depan sudut alfa. Nah, selanjutnya ada sekan. Sekan alfa merupakan kebalikan dari nilai cos alfa. Jadi, sekan alfa nilainya sisi miring per sisi samping sudut alfa, atau R per X. Nah, yang terakhir ada kotangen alfa atau biasa ditulis kotan alfa. Nah, kotangen alfa ini merupakan kebalikan dari nilai tangen alfa. Jadi, nilainya yaitu sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut, atau nilainya X per Y. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada sebuah soal, jika diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AB akar 3 dan panjang sisi BC 1 satuan. Jika sudut ACB adalah alfa, maka tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Nah, yang pertama kita akan menggambar terlebih dahulu sudut segitiga tersebut. Nah, sudut alfa berada di titik C. Nah, kenapa di titik C? Karena tadi disebutnya sudutnya ACB, sehingga alfa ada di C. Nah, AB-nya akar 3, BC-nya 1 satuan. Nah, di sini ternyata yang belum ada itu nilai dari AC, yang merupakan sisi miring dari segitiga tersebut.
sehingga kita bisa mencari nilai dari AC. Gimana cara nyarinya? Ya, kita bisa menggunakan rumus dari Pythagoras. Nah, ingat ya, sisi miring atau AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, nilai AB akar 3 kita kuadratkan, BC 1 kita kuadratkan, akar 3 dikuadrat jadi 3, 1 dikuadrat tetap 1, sehingga AC kuadrat 4. Nah, AC tinggal kita akar 4 sama dengan 2. Nah, setelah kita menemukan nilai AC, kita bisa mencari nilai perbandingan dari trigonometrinya. Yang pertama, kita bisa mencari nilai dari sin alfa. Ingat, sin alfa merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring. Sisi depannya akar 3, miringnya 2, sehingga nilainya akar 2 per 3 atau 1 per 2 akar 3. Nah, kosekan alfa juga sama, nilai perbandingan dari samping per miring. Sampingnya 1, miringnya 2, sehingga nilainya menjadi 1 per 2. Nah, tangen alfa merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi samping. Sisi depan akar 3, samping 1, sehingga akar 3 dibagi 1, nilainya akar 3. Nah, untuk nilai kosekan alfa, ingat kosekan adalah kebalikan dari sin alfa. Tadi sin alfanya akar 3 per 2, sehingga nilai sinnya menjadi 2 per akar 3. Karena akar tidak boleh dibawa, maka kita rasionalkan akar 3-nya, jadi 2 per akar 3 dikali akar 3 per 3. 2 dikali akar 3 jadi 2 akar 3, akar 3 dikali akar 3 jadi 3. Nah, nilai sekan kebalikan dari cos ya. Cosnya 1 per 2, sehingga sekannya jadi 2 per 1 sama dengan 1. Nah, kotan kebalikan dari tangen. Tadi nilai tangennya akar 3 per 1, sehingga kotannya jadi 1 per 3. Ingat, akar tidak boleh dibawa, sehingga kita rasionalkan. Nah, selanjutnya ada contoh 2. Nah, contoh 2 ini diketahui nilai cosnya ya. Nah, jika tadi nilai sisi-sisi segitiga dan sudutnya, sekarang ini diketahui nilai cosnya 3 per 5 dan sudutnya lancip. Artinya jika sudutnya lancip, sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Baik, jika cosnya 3 per 5, maka apa yang kita ketahui? Ingat, cos itu samping per miring. Berarti dari sini kita bisa tahu nilai sisi sampingnya 3 dan nilai dari sisi miringnya yaitu 5 ya, karena 3 per 5. Sehingga kita bisa mencari apa? Ya, sisi depan, karena sisi depannya ternyata belum ada ya. Gimana kita mencari sisi depan? Nah, untuk lebih memudahkan, kita menggunakan aturan Pythagoras ya, di mana sisi depan kuadrat itu sama dengan sisi miring dikurang sisi samping kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan angkanya, miringnya 5 kuadrat, sampingnya 3 kuadrat, 25 kurang 9, 16. Kita akar 16 sama dengan 4. Nah, jika kita sudah menemukan nilai dari sisi depan, kita bisa mencari nilai dari sin A. Nah, sin A, ingat sin depan per miring, tadi kita cari depannya 4, miringnya 5, sehingga nilai sinnya 4 per 5. Nah, untuk nilai tangennya yaitu depan per samping, depannya 4, sampingnya 3, sehingga nilainya menjadi 4 per 3. Nah, untuk kosekan, ingat kosek kebalikan dari sin ya. Sinnya 4 per 5, sehingga kosekannya menjadi 5 per 4. Sekan juga sama, kebalikan dari cos. Cosnya 3 per 5, sekannya 5 per 3. Nah, baik, kita akan langsung masuk lagi ke contoh 3. Nah, di sini ternyata ada gambar ya. Di sini ada segitiga PQR, di mana segitiga tersebut siku-siku di Q. Nah, dari sini kita bisa lihat, nah, ini sudutnya sudut beta ya. Sisi depannya 8, sisi depan sudut beta 8, sampingnya 6, dan sisi miringnya 10. Jadi, jika kita ingin mencari nilai dari sin beta atau sin B, tinggal masukkan sampingnya 8, miringnya 10, jadi 8 per 10, kita sederhanakan jadi 4 per 5. Cosnya juga sama,
sampingnya 6, miringnya 10, jadi 6/10. Kita sederhanakan jadi 3/5. Nah, maksudnya ini tangan B ya. Tangan B-nya 8/6 atau jadi 4/3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa ini adalah sudut-sudut yang bisa kita ketahui tanpa kita menggunakan kalkulator ya. Jadi sudut istimewa ini kalian wajib hafal ya. Jadi tanpa melihat buku atau kalkulator itu harus sudah tahu. Nah, baik, kita langsung ke contoh. Di sini kita harus menentukan nilai dari cos 0 ditambah sin 30. Nah, 0 dan 30 merupakan sudut istimewa. Jadi kita harus tahu ya. Cos 0 nilainya 1, sin 30 nilainya setengah, 1 tambah setengah jadi 3/2. Nah, selanjutnya kita akan masuk contoh kelima. Nah, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang AC-nya 8, sudut A-nya 30 derajat, berapakah nilai BC-nya? Nah, karena 30 ini merupakan sudut istimewa, kita bisa menggunakan nilai perbandingan dari sudut istimewa. Nah, dari gambar ini kita lihat, karena sudutnya di A 30, maka sisi depannya itu BC, sisi sampingnya itu AB, dan sisi miringnya itu AC. Ya. Nah, di sini kita pakai sin 30 sama dengan setengah ya, atau 1/2. Nah, kita tahu sin itu depan per miring. Nah, depannya itu BC yang kita cari. Miringnya sudah ada 8. Sehingga tinggal kita masukkan BC/8 sama dengan setengah. Nah, 8-nya kita kali silang. BC sama dengan 1/2 dikali 8. Sehingga hasilnya menjadi 4. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua bisa paham dan mengerti. Dan untuk tugas akan diberikan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.